QA ini menjadi elemen yang cukup penting Bapak Ibu. Karena dengan waktu yang sangat singkat, mungkin koreksinya juga tidak akan sesuai ekspektasi kita. Mungkin ada data yang belum diterima. Nah, ini bisa dipertimbangkan sekarang untuk mengajukan QA. Kalau yang dulu mungkin jarang, mungkin sekarang case-nya akan lebih banyak. Strategi tepat, solusi cepat, kami pastikan semua jadi nyaman. Hati senang, pikiran tenang, dengan Falcon pasti lebih mantap. Sekarang kita ngomongin tadi peminjaman dokumen nih yang disebutkan oleh Bu Yulita. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, sebenarnya peminjaman dokumen ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. Jadi ketentuan di PMK 17 sebenarnya telah mengatur ini semua sama persis. Tambahannya hanya satu saja nanti kita jelaskan. Artinya ketentuan ini sebenarnya tidak berubah. Tapi dulu mungkin kita suka agak lost, mungkin dokumen kita bisa berikan mungkin 2 bulan, 3 bulan, dan pemeriksa baik-baik saja gitu. Kadang tidak protes kalau dia tidak strict. Karena memang jangka waktunya lama. Tapi dengan sekarang jangka waktu pemeriksaan sangat cepat, Bapak Ibu harus aware nih bahwa ketentuan mengenai peminjaman dokumen mungkin akan sangat-sangat diperketat. Jadi sesuai PMK 15 itu telah diatur bahwa 2 minggu sejak surat permintaan peminjaman data atau dokumen disampaikan ke wajib pajak, pemeriksa dapat menerbitkan surat peringatan pertama atas data dan dokumen yang belum diberikan dengan melampiri daftar permintaan yang belum dipenuhi. Jadi kalau dulu surat permintaan kadang nggak dikeluarin karena dia oke lah dia nungguin atau kadang setelah 1 bulan 2 bulan, sekarang setelah 2 minggu sudah keluar SP1. Di minggu ketiga, artinya 1 minggu setelah SP1 keluar, kalau masih ada dokumen yang belum lengkap, pemeriksa dapat mengeluarkan surat peringatan kedua atau SP2. Jadi dalam 3 minggu itu sudah langsung keluar SP2 Bapak Ibu, cepat sekali. Dan di minggu keempat atau 1 minggu setelahnya, itu kan jadi genap 1 bulan, maka PMK 15 menyatakan dokumennya harus sudah terpenuhi semua. Dan kalau tidak terpenuhi, atau misalnya statusnya per 1 bulan, pemeriksa itu harus mengeluarkan berita acara yang menyatakan apakah dokumen telah diserahkan seluruhnya atau hanya diserahkan sebagian atau malah tidak diserahkan sama sekali. Nah, berita acara itu nanti kalau memang ada dokumen yang belum disampaikan, nanti akan disebutkan juga di berita acaranya. Dan PMK 15 ini telah mengatur secara jelas bahwa dokumen yang disampaikan di atas 1 bulan, jadi setelah melewati jangka waktu, itu dianggap tidak pernah disampaikan. Jadi Bapak Ibu harus aware nih, ketentuan ini yang dulu sebenarnya udah ada, sekarang bisa jadi pemeriksa akan sangat strict dan akan sangat menjaga timeline ini. Tapi kalau misalnya memang ada kendala dokumennya, misalnya ada di pihak ketiga, atau misalnya dokumennya kita harus olah dulu, di permintaan data nggak ada, itu gimana? Nah, ini PMK 15 juga mengatur. Kalau memang dokumennya masih di pihak ketiga, itu masih boleh disampaikan sampai dengan sebelum penandatanganan berita acara pembahasan akhir pemeriksaan. Karena kan misalnya konfirmasi negatif, kita butuh dokumen dari lawan transaksinya, misalnya SPT masanya, itu masih boleh ditunggu sampai dengan BA. Karena mereka juga berarti kan paham juga bahwa cara kita mengkolek dokumen dari pihak ketiga itu timelinenya tidak bisa cepat mungkin. Atau kalau misalnya ada dokumen lain nih, kita ada dikoreksi, tapi ada dokumen lain yang bisa menguatkan case kita, menguatkan argumen kita, dan dokumen ini tidak pernah diminta oleh pemeriksa dalam surat perminjaman dokumen, itu juga boleh disampaikan sampai dengan BA. Jadi Bapak Ibu juga harus aware juga nih, kalau misalnya memang datanya belum diminta, karena kan peminjaman dokumen rata-rata pasti yang diminta sangat general kan, data akuntansi pembukuan, laporan keuangan, misalnya laporan inventory dan lain-lain. Kalau ada data-data di luar itu, Bapak Ibu masih boleh sampaikan kalau secara ketentuan PMK 15. Ya. Nah, ini tadi yang sempat disebutkan oleh Pak Hidayat mengenai surat edaran Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya ini sudah dari 2024 bahwa Mahkamah Agung itu mengeluarkan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024. Di mana surat edaran ini sebenarnya mention banyak hal, tapi ada satu poin saja terkait dengan perpajakan yang mengatur tentang bukti yang diminta oleh DJP tapi tidak diberikan saat pemeriksaan pajak sesuai pasal 26A ayat 4 Undang-Undang KUP. Jadi 26A ayat 4 Undang-Undang KUP ini itu mengatur bahwa data-data yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan saat keberatan. Itu kan sebenarnya di KUP sudah diatur.
Namun dibanding kan sebenarnya semua boleh diberikan saja dengan ketentuan kita mengacu ke pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa hakim harus menilai seluruhnya dan kita boleh menyampaikan apapun lah di pengadilan. Tapi dengan surat edaran ini disebutkan bahwa bukti yang telah berada dalam penguasaan wajib pajak sudah diminta secara spesifik dalam proses pemeriksaan atau keberatan oleh DJP, namun tidak kita sampaikan, tidak akan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan pajak dan atau Mahkamah Agung. Ketentuan ini sesuai dengan tadi pasal 12 ayat 4 PMK 15, yang mana tadi kalau buku, catatan, dokumen tidak disampaikan dalam 1 bulan itu dianggap tidak diberikan dan tidak akan dipertimbangkan. Jadi Bapak Ibu harus aware nih bahwa Mahkamah Agung bahkan sekarang sudah mengeluarkan surat edaran. Apakah SMA ini merupakan dasar hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dianggap sebagai dasar hukum karena harusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan pengujian itu harus dilakukan secara keseluruhan di Pengadilan Pajak masih berlaku. Tapi yang namanya ini kan surat edaran dari Mahkamah Agung untuk hakim-hakim di Mahkamah Agung dan pengadilan. Jadi resiko di mana dari pengadilan ataupun Mahkamah Agung hakim-hakimnya mematuhi SEMA ini tetap ada. Jadi Bapak Ibu harus aware dokumen sekarang sangat penting dipersiapkan sebaik mungkin agar dapat disampaikan tepat waktu. Oke, jadi di PMK ini sudah diatur ya Pak, kalau misalkan wajib pajak harus memenuhi terkait dengan dokumen ini dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ketika nanti ada pemeriksaan, ketika ada permintaan data, Bapak Ibu harus melengkapi dalam jangka waktu 1 bulan tersebut. Selama itu dalam penguasaan wajib pajak ya Pak. Betul. Oke, baik. Tadi kita sudah dibahas oleh Bapak Gintar mengenai jangka waktu pengujian terkait dengan pemeriksaan. Lalu tahap berikutnya adalah jangka waktu terkait dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sampai dengan pelaporan. Nah, ini di PMK 15 itu diaturnya bagaimana ya, Pak? Karena kan mengingat kalau misalkan di sebelumnya itu selama 2 bulan kan, Pak. Nah, sementara tadi pengujian itu saja dipercepat dan terkait dengan pembahasan ini bagaimana, Pak? Ya, ya tadi sudah disampaikan Bu Yulita ya, kalau dulu itu penyelesaian pemeriksaan artinya dari SPHP keluar sampai dengan laporan hasil pemeriksaan dibuat itu waktunya 2 bulan. Makanya dulu kita mungkin kalau pembahasan akhir kita bisa 2, 3 kali, kadang bisa seminggu, 2 minggu, karena waktunya memang panjang. Nah, PMK 15 mengatur penyelesaian pemeriksaan harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak SPHP disampaikan. Dan SPHP-nya ini dari yang dulu kita punya 7 hari kerja plus bisa diperpanjang 3 hari sejak SPHP atau 9 hari kerja total. Sekarang hanya 5 hari kerja saja dan tidak dapat diperpanjang. Pertimbangannya karena sebenarnya kita sudah ada pra-SPHP juga, sudah ada temuan sementara. Makanya tadi kita sudah bisa curi start sebenarnya. Tapi dalam 30 hari ini, Bapak Ibu harus aware bahwa lagi-lagi ini sangat-sangat singkat. Jadi sejak SPHP diberikan, 5 hari sudah harus menyampaikan tanggapan, 3 hari dari pemeriksa sudah harus menyampaikan undangan pembahasan akhir, lalu dilakukan pembahasan akhir, dan harus langsung diselesaikan penandatanganan pembahasan akhir dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Nah, di antara pembahasan akhir dan LHP ini ada namanya quality assurance. Mungkin Bapak Ibu sudah aware dari dulu quality assurance, beberapa mungkin pernah mengalami, beberapa mungkin belum pernah. Namun dengan jangka waktu pemeriksaan yang sangat singkat ini sesuai PMK 15, maka menurut pendapat kami QA ini menjadi elemen yang cukup penting Bapak Ibu. Karena dengan waktu yang sangat singkat, mungkin koreksinya juga tidak akan sesuai ekspektasi kita. Mungkin ada data yang belum diterima, mungkin ada koreksi yang kok sembarangan banget nih, misalnya dasar hukumnya nggak jelas. Nah, ini bisa dipertimbangkan sekarang untuk mengajukan QA. Kalau yang dulu mungkin jarang, mungkin sekarang case-nya akan lebih banyak. QA ini dapat diajukan ke kantor wilayah DJP dari KPP Bapak Ibu. Diajukannya ke Kanwilnya ya. Dan nanti pembahasan akan dilakukan dengan tim peneliti dari Kanwil. Next. Nah, ini kita ngomongin quality assurance Bapak Ibu. Yang harus diingat apabila Bapak Ibu mengajukan quality assurance, jadi dokumen saat pembahasan akhir ada 3 dokumen yang harus ditandatangani. Yang pertama risalah pembahasan akhir, 2 ikhtisar pembahasan akhir, dan yang ketiga berita acara pembahasan akhir pemeriksaan. Kalau Bapak Ibu mau mengajukan quality assurance, maka dokumen yang ditandatangani hanya 1, yaitu risalah pembahasan akhir pemeriksaan. Yang 2 lagi jangan ditandatangani. 2 lagi akan ditandatangani nanti setelah hasil QA-nya selesai atau keluar. Dan saat menandatangani risalah pembahasan akhir pemeriksaan,
pastikan di halaman terakhir di atas kolom di atas bagian tanda tangan itu ada wajib pajak mengajukan quality assurance atau tidak. Pastikan itu telah dicoret bahwa Bapak Ibu mengajukan QA, jadi yang tidaknya dicoret. Gitu ya. Karena kalau sampai itu tidak dicoret atau tidak mengajukan QA, maka sudah pasti permohonannya ditolak. Dan kalau kita ngomongin QA, yang harus diingat juga adalah QA ini tidak menguji bukti sama sekali. QA ini hanya hanya menguji yuridis fiskal atau dasar hukum koreksi saja. Jadi waktu mengajukan QA, Bapak Ibu harus membuat surat QA, di suratnya harus dicantumkan alasannya. Dan alasannya itu harus jelas. Jadi misalnya ada perbedaan dasar hukum, ada perbedaan penafsiran dasar hukum. Itu harus disebutkan. Koreksinya DJP bilang apa, menurut kita dasar hukumnya gimana. Tidak ada pembuktian sama sekali. Karena kalau misalnya tidak dicantumkan perbedaan pendapatnya, dasar hukumnya kenapa, itu juga permohonan QA-nya akan ditolak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus disubmit 3 hari kerja sejak penandatanganan risalah tadi, pembacaan akhir pemeriksaan, disubmit ke Kanwil. Dan ini tips dari kami, biasanya kalau kami QA, kami telah membuat matriks sengketa pajak dan argumentasi yang lebih lengkap. Karena kalau di surat QA biasanya waktunya mepet, kita masukin dulu aja dasar hukumnya dia berbeda dengan kita, menurut kita begini. Tapi kita siapkan lagi nanti nih matriks, sengketanya apa yang dikoreksi. Argumennya apa, dasar hukum menurut kita apa, kenapa pemeriksaan nggak tepat. Untuk nanti disampaikan saat QA. Dan sebaiknya di-prepare saja tulisannya, jangan kita ntar bisalah ngomong gitu. Karena QA ini hanya sekali saja, dan itu akan langsung dihadapkan kita sebagai wajib pajak dengan tim pemeriksa dan tim peneliti sebagai penengah lah, sebagai yang mendengarkan gitu. Jadi itu akan langsung berargumen dalam satu ruangan. Jadi sebaiknya telah disiapkan secara tertulis untuk memastikan kita tidak keluar dari koridor-koridor yang ingin kita sampaikan. Dan harus aware juga bahwa mayoritas kasus yang ditolak, kalau misalnya di QA-nya sudah ditolak, itu hampir pasti keberatannya akan ditolak juga. Karena yang menguji QA itu kan tim dari Kanwil DJP. Itu sama dengan yang akan mereview keberatan kita. Itu tim Kanwil juga. Jadi 2 tim yang sama, seharusnya pendapatnya tidak berbeda gitu. Meskipun mungkin juga berbeda, tapi akan sangat-sangat kecil kemungkinannya bisa diterima kalau sudah ditolak QA-nya. Falcon bimbing usaha jadi gemilang. Fokuslah pada bisnis impian. Soal pajak Falcon yang pegang tangan.